जितना सोचा था उससे कई ज्यादा खूब। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Mujeshi Dosti Karoge yang rilis pada tahun 2002. Film ini akan menceritakan tentang 3 orang sahabat yang terlibat hubungan asmara cinta segitiga, di mana mereka tidak ingin saling menyakiti tanpa perlu berlama-lama lagi. Kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai oleh 3 orang anak kecil yang bersahabat, yaitu Raj, Tina, dan Puja. Persahabatan mereka terjalin karena orang tua mereka juga bersahabat. Keluarga Raj harus mengucapkan salam perpisahan karena mereka akan pindah ke Inggris. Raj membuat janji pada Tina akan saling membalas surat lewat email, di mana janji mereka juga didengarkan oleh Puja. Sesampai di London, Raj mengirim surat untuk Tina. Karena Tina tidak memiliki komputer, akhirnya ia meminjam komputer Puja untuk membaca email tersebut. Raj menceritakan tentang kehidupan pertamanya di Inggris. Namun Tina merasa bosan membaca tulisan Raj, yang membuatnya tidak ingin membalas email itu. Akhirnya, Puja mengambil keputusan untuk membalas email Raj dengan menggunakan nama Tina. Mereka pun saling membalas email antara Raj dan Puja. Mereka menceritakan kehidupan mereka sehari-hari dalam suratnya. Hal itu berlangsung sampai mereka tumbuh dewasa. Raj kembali mengirim email dan mengatakan kalau ia akan datang ke India selama 2 minggu. Puja memberitahukan pada Tina bahwa Raj akan datang. Puja memohon agar Tina mau berpura-pura kalau dialah yang selama ini menulis surat tersebut. Singkat cerita, Raj datang dan disambut oleh keluarga Puja dan Tina. Raj tidak tahu kedua wajah sahabatnya itu, tapi ia sangat yakin kalau Tina yang selama ini menulis surat untuknya akan menjadi gadis yang sangat cantik. Raj langsung menghampiri Tina. Sebenarnya, dalam hati kecil Puja, ia ingin kalau Raj tahu bahwa yang menulis surat untuknya adalah Puja. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi berlibur untuk bermain ski. Raj begitu mengagumi kecantikan Tina dan seringkali menggodanya. Di malam hari, Raj masuk ke kamar Puja. Puja mengatakan bahwa ia akan mendaftar ke universitas di London, jurusan seni. Raj pun senang karena dalam email Tina juga akan masuk ke jurusan seni. Raj curhat pada Puja bahwa tanpa bertemu ia sudah mencintai Tina, dan ketika melihatnya, ia tahu bahwa Tina adalah perempuan yang sempurna. Tanpa Raj tahu kalau yang menulis semua balasan emailnya adalah Puja. Hari pun kembali berganti. Raj dan Tina sedang sarapan. Raj menunjukkan seseorang yang membaca sebuah buku, di mana dalam email Tina, ia suka dengan buku itu. Namun Tina mengatakan bahwa buku tersebut sangat membosankan. Lalu Raj meminta pada Tina untuk memesan makanan favoritnya. Secara tiba-tiba, Puja datang menyebutkan makanan favorit Raj, yaitu gobi prata. Setelah itu, Tina pergi karena ia sudah terlambat untuk latihan karena ia akan ikut festival remaja. Di situ, Raj merasa bingung dengan Tina, karena Tina yang nyata seperti orang yang berbeda dari yang ada di dalam suratnya. Puja berpendapat kalau mereka baru saja bertemu, dan Tina mungkin perlu waktu untuk membiasakan diri. Di sebuah toko, Raj memanggil Puja untuk menemuinya. Raj memasang kalung berbentuk hati di leher Puja. Awalnya, Puja begitu senang mendapatkan perhatian dari Raj. Namun setelah Raj mengatakan kalung itu untuk Tina, Puja hanya menghela nafas panjang. Di malam hari, Raj pun memberikan kalung itu untuk Tina.
Tina memberikan tantangan pada Raj. Kalau soal mengungkapkan isi hati, maka Raj harus melakukannya di depan banyak orang. Raj menerima tantangan itu dan ia akan memasang kalung hati untuk Tina di depan banyak orang. Festival remaja pun dimulai. Tina tampil di atas panggung memukau para penonton. Dan tanpa disangka, Raj juga datang untuk tampil bersama Tina di dalam bait lirik yang Raj nyanyikan, mengatakan kalau ia sayang dan mencintaimu, yang ungkapan itu untuk Tina. Dan akhir penampilannya, Raj dapat memasangkan kalung hati di leher Tina. Mereka berhasil mengamankan juara. Keluarga mereka bertiga juga membuat pesta kecil untuk merayakan kemenangan Tina dan Raj. Raj ingin agar Tina membalas perasaannya dengan mengatakan kalau ia mencintai Raj. Namun Tina tidak ingin mengatakan hal memalukan seperti itu. Kedekatan mereka berdua membuat hati Pooja merasakan sesak di dadanya, hingga ia langsung pulang ke rumah. Sedangkan ayah Raj begitu senang melihat anaknya dekat dengan Tina. Ia pun mengatakan di depan sahabatnya, yaitu ayah Tina, tanpa diketahui oleh anak-anak mereka, untuk segera menjodohkan Raj dan Tina. Raj datang ke kamar Tina untuk mengucapkan salam perpisahan. Karena ia akan kembali ke London, Tina juga tidak tahu kalau Raj hanya 2 minggu di India. Kali ini, Raj yakin kalau Tina mencintai dirinya. Ia kembali ingin Tina mengatakan kalau ia mencintai Raj. Tetapi, Tina mempermainkan Raj. Kalau ia ingin mendengar Tina mencintainya, maka Tina akan mengatakannya di pertemuan mereka selanjutnya. Raj juga tidak lupa mengucapkan salam perpisahan pada Pooja. Pooja ingat kalau Raj hanya 2 minggu di India. Raj pun bergumam dengan nada heran kalau Tina tidak tahu kalau ia hanya 2 minggu di India. Padahal ia sudah menjelaskan dalam emailnya. Saat itu Raj begitu senang karena Pooja juga tahu lagu favoritnya. Bahkan mereka sempat berdansa bersama, yang membuat Pooja semakin yakin kalau ia mencintai Raj dan akan merindukan sosok Raj dalam hidupnya. Di lain sisi, Tina juga mulai menaruh harapan untuk perasaannya. Ia curhat pada ayahnya kalau hatinya begitu bimbang. Ayahnya memberikan masukan kalau Tina harus lebih percaya diri pada perasaannya. Akhirnya, Tina memantapkan hatinya untuk mengatakan cinta pada Raj saat mereka bertemu nanti. Sedangkan Raj, ia tengah bekerja. Entah kenapa ia merindukan suara Pooja. Bahkan ia bisa mencium aroma makanan favoritnya. Ternyata, Pooja datang ke kantornya membawa Gobi Prata. Ia datang untuk melakukan sesi wawancara di universitas pilihannya di London. Lantas, Raj mengajak Pooja untuk menikmati keindahan kota London, sampai mereka tiba di sebuah rumah ibadah. Pooja memiliki kebiasaan melantunkan sebuah nyanyian ketika berdoa. Seketika, Raj tahu kebiasaan itu karena selalu dituliskan di dalam email yang ia terima. Ia juga berpikir dengan semua keanehan yang ada, yang ia dapat selama di India. Tentang Tina yang tidak tahu apapun mengenai dirinya, sedangkan Pooja tahu apapun tentang dirinya. Saat itu, Raj sangat yakin kalau email yang ia terima ditulis langsung oleh Pooja. Raj ingin Pooja menjelaskan semuanya. Ia merasa telah ditipu selama ini, dan Pooja telah mempermainkan hatinya. Seharusnya Pooja jujur padanya. Namun Pooja berpegang teguh pada kata-kata Raj dalam suratnya, kalau Raj akan mengenali wajahnya saat pertama kali mereka bertemu. Sayangnya, Raj hanya melihat kecantikan dari seorang perempuan, dan ketika di stasiun kereta, Raj sama sekali tidak melihat Pooja. Raj pun tidak terima, karena cinta yang ia rasakan ini adalah salah. Tina tidak pernah memiliki cintanya, karena cintanya terbentuk dari seseorang yang menulis surat balasan dari ratusan surat yang ia kirim. Cinta ini adalah milik Pooja. Mereka berdua pun menjalin sebuah hubungan dan berencana untuk kembali ke India untuk memberitahukan orang tua mereka tentang hubungan asmara mereka. Raj memberikan sebuah gelang pada Pooja, di mana gelang itu secara tradisi digunakan oleh menantu perempuan di dalam keluarganya. Setelah mereka kembali di India, mereka harus mendapatkan kabar duka
bahwa ayah Tina telah meninggal. Tina yang melihat orang yang ia cintai berdiri di depan rumahnya langsung memeluk Raj. Di malam hari, Tina cerita tentang kemalangan yang ia alami pada Pooja. Kini ia sebatang kara tanpa orang tua. Ia berterima kasih pada Pooja karena kembali membawa Raj, di mana Raj kini menjadi harapan atas semua duka yang ia terima. Raj datang untuk menghibur Tina, karena saat ini Tina belum makan apapun. Ia membawa gobi prata untuk Tina. Tina mau makan kalau ia disuap oleh Raj untuk menahan gemuruh dalam hatinya. Pooja pun pergi meninggalkan mereka berdua. Orang tua Pooja dan Raj merencanakan masa depan Tina yang merupakan anak sahabatnya itu. Ayah Raj akan membiarkan Tina tinggal dengannya karena ia akan menikahkan Tina dengan Raj. Pembicaraan mereka didengarkan langsung oleh Pooja. Saat Raj mengantar pulang Tina, perasaan senang tak dapat Tina bendung. Ia pun dengan berani mengatakan kalau ia mencintai Raj. Kini Raj tidak tahu bagaimana cara membalas perasaan Tina, karena hatinya saat ini adalah milik Pooja. Keesokan harinya, Raj datang menghampiri Pooja. Raj langsung mendapatkan kabar bahwa ia akan dinikahkan dengan Tina. Di depan orang tua, Raj harus memaksakan senyumannya, begitu pula dengan Pooja. Pooja dengan segera pergi ke rumah ibadah untuk memanjatkan doa terbaik untuk dirinya dan juga kedua sahabatnya. Raj kembali datang untuk bertemu dengan Pooja karena ia tidak menerima perjodohan ini. Ia memaksa untuk ikut dengannya memberitahukan hubungan mereka. Sayangnya Pooja tidak ingin ada yang tersakiti. Ia memohon pada Raj agar mau menikah dengan Tina. Walaupun bagi Pooja ini tidak mudah, ia hanya tidak ingin membuat Tina sedih. Sontak Raj mengatakan dan bersumpah bahwa ia akan mengorbankan cintanya. Dengan syarat, Pooja juga akan mengorbankan cintanya dengan menikahi laki-laki lain di hari yang sama dengan hari pernikahan Raj dan Tina. Singkat cerita, 3 bulan pun terlewati. Tina, Pooja dan keluarganya datang ke London karena mereka akan membuat pesta pernikahan di London. ओके और वो होगा तुम्हारा कमरा। Raj menghampiri Pooja di dalam kamar untuk menagih janjinya pada Pooja kalau pernikahannya juga akan berlanjut jika Pooja memiliki calon suami. Kalau Pooja menganggap sumpah Raj hanyalah bentuk candaan, maka Raj bisa saja membatalkan pernikahannya dengan Tina. मैंने तुम्हारे सर की कसम खाई है पूजा। Keesokan harinya, pertunangan antara Raj dan Tina pun digelar. Pooja mendapatkan surat yang menggoda dirinya. Ternyata orang yang mengirim surat itu adalah seseorang bernama Rohan yang merupakan teman Raj di London. Rohan mengajak Pooja untuk berkenalan, namun Pooja masih belum bisa membuka hatinya untuk orang lain. Keesokan harinya, Rohan datang ke rumah Raj untuk bertemu dengan Pooja. Tina tahu maksud kedatangan Rohan. Ia pun membiarkan Rohan dan Pooja menikmati waktu berdua. Rohan tahu bahwa Pooja tidak dapat didekati dengan mudah. Untuk awalan, ia ingin Pooja menerimanya sebagai teman. Karena melihat wajah murung Pooja, sepertinya Pooja membutuhkan seorang teman di sini. Ia pun mengajak Pooja untuk sekedar jalan-jalan. Tanpa disangka, mereka berdua bertemu dengan Tina dan Raj di bioskop dengan film yang sama. Setelah nonton, mereka kembali kumpul bersama keluarga. Pooja ngambek karena terus digoda oleh orang tuanya, sampai orang-orang menertawakannya. Rohan menghampiri Pooja di kamarnya untuk sekedar menghiburnya. Pooja kini dapat tersenyum di hadapan Rohan yang membuat hubungan mereka kian dekat. Rohan meminta saran pada Raj tentang kesukaan dan keseharian Pooja agar Rohan memiliki kesempatan mendapatkan hati Pooja. Kedekatan Rohan dan Pooja membuat ibu Pooja ingin menjodohkan mereka berdua. Ia meminta pada Raj agar membuat Pooja setuju untuk menikah. Dengan segera, Raj memanggil Pooja di sebuah ruangan. Ia pun memberitahukan kalau ibunya ingin Pooja menikah dengan Rohan. Namun Pooja tidak ingin menikah begitu cepat. Raj lantas menyuruh Pooja untuk tidak menyakiti hati seseorang. Sikap Pooja yang hanya diam menunggu seperti mempermainkan hati seseorang.
Raj, Tina, bahkan Rohan juga akan terlibat. Raj dengan tegas mengatakan kalau ia bisa melakukan apapun kalau Pooja setuju untuk menikah dengan Rohan. Kini ia akan menikah dengan Tina. Waktu Pooja untuk memutuskan tinggal tersisa 7 hari. Bila Pooja tidak dapat memutuskan, maka Raj akan mengatakan pada semua orang bahwa Raj mencintai Pooja untuk membatalkan pernikahannya. Setelah berpikir seharian penuh, Pooja pun dengan berat hati setuju untuk menikah dengan Rohan dan memberitahukan pada orang tuanya. Betapa senangnya mereka mendengar kabar itu. Namun bagi Rohan itu adalah tanda bahwa ia harus melepaskan cintanya. Kemudian dengan cepat pertunangan Rohan dan Pooja berlangsung. Pernikahan Pooja dan Rohan juga akan berada di tanggal yang sama dengan pernikahan Raj dan Tina. इतना कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। जितना तुम टीना से प्यार करते हो। Beberapa hari kemudian, Tina dan Pooja menyeberang jalan. Mereka hampir tertabrak oleh sebuah mobil. Raj yang menyaksikan memanggil nama Pooja seorang. Lantas Tina curiga, kenapa Raj hanya memanggil nama Pooja. Semakin dekat waktu pernikahan, Raj dan Pooja semakin tidak tenang akan perasaannya. Rohan juga dapat merasakan, sebenarnya Raj dan Pooja memiliki hubungan lebih dari sekedar sahabat. Raj hanya dapat mengatakan bahwa cinta adalah pengorbanan untuk saling memberi kebahagiaan pada orang lain. Keesokan harinya, di acara pernikahan, Ibu Raj mencari gelang yang telah menjadi tradisi di keluarganya. Secara kebetulan, Ibu Raj mendapati gelang itu berada di tangan Tina. Sebenarnya gelang tersebut Tina ambil dari kotak milik Pooja. Ibu Raj pun mengatakan pada Tina kalau gelang itu berada di tangan Raj dan Raj telah mencocokkan gelang itu untuk calon istrinya. Setelah Ibu Raj pergi, gelang tersebut begitu kecil untuk Tina. Lantas Tina memasukkan gelang itu ke lengan Pooja dan sangat pas untuk ia gunakan. Tina tahu kalau sebenarnya gelang ini bukan untuk dirinya. Ia menyuruh Pooja untuk pergi terlebih dahulu ke acara pernikahan. Raj telah siap untuk menikah, begitu pula dengan Pooja. Pooja akan menghiasi tempat pemujaan untuk acara pernikahan. Rohan datang menghampiri Raj. Rohan merasa bahwa mereka melakukan hal yang tidak benar. Raj tetap menghargai keputusan yang diambil oleh Pooja untuk mengorbankan cinta mereka. Di saat itu juga, Tina datang. Ia merasa bahwa seharusnya sahabatnya tidak perlu mengorbankan cintanya. Bagi Tina, mereka telah memberikan arti penting tentang persahabatan untuk saling memberi. Mereka tidak perlu takut, karena Tina tidak merasa sendiri. Ia telah memiliki 2 orang sahabat yang peduli padanya. Sedangkan Rohan juga berterima kasih pada mereka. Baginya, ia tidak kehilangan cinta, karena kini ia memiliki 3 orang sahabat. Di akhir cerita, cinta Raj dan Pooja mendapatkan restu oleh orang-orang di sekitarnya, dan mereka pun melaksanakan pernikahan dengan wajah yang begitu bahagia. मैं अकेले कहाँ? मुझसे दोस्ती करोगे? Selesai sudah ceritanya. Dalam film ini, bentuk sejati cinta bukanlah pengorbanan. Karena cinta akan menjadi sempurna jika saling memiliki tanpa adanya sebuah kebohongan.